Selamat pagi, salam, selamat bertemu. Melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi 1 November 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, berjalan dalam hikmat Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat. Mengawali perjalanan hidup sepanjang hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu, supaya hidup ini adalah hidup yang kami jalani dalam hikmat Allah. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari kitab Amsal 30 ayatnya yang ke-21 sampai ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini Tuhan sudah menghentar perjalanan hidup kita di hari pertama di bulan yang baru 1 November 2022. Semua itu bukan karena kita kuat, tetapi semua itu karena anugerah, rahmat dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari perkataan Agun bin Iyake dari Masa. Agur adalah seorang yang dikenal hatinya takut akan Tuhan. Agur mengajarkan tentang hikmat kepada semua orang percaya, supaya setiap orang dapat menempatkan posisi dirinya di hadapan Tuhan secara benar dan secara baik. Memang manusia adalah ciptaan yang mulia, tetapi dia terbatas dan fana. Oleh karena itu manusia penting sekali untuk mengakui bahwa sumber hikmat ialah Allah. Dan kalau manusia ingin menambahkan banyak hal dalam hidupnya di luar hikmat Allah, maka itu adalah gambaran arogansi kehidupan setiap manusia. Dan itu yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 4 hal, yaitu seorang hamba yang ingin menjadi raja sekalipun sesungguhnya ia tidak tahu caranya memimpin rakyat. Seorang yang makan kenyang tanpa berhenti. Seorang wanita yang cerewet dan jahat, tidak disukai oleh orang, apalagi jika dia bersuami. Bahkan seorang hamba perempuan yang ingin menggeser kedudukan nyonyahnya. Saudara-saudara, 4 hal ini, kalau itu terjadi, akan menyebabkan situasi dan kondisi yang tidak baik. Membuat situasi dan kondisi kegemparan luar biasa. Memang dalam hidup ini manusia selalu merasa mampu. Tetapi manusia
kadangkala dalam kemampuannya itu melupakan hikmat dari Allah. Karena itu, menjalani kehidupan di bulan yang baru, firman Tuhan memberikan pesan-pesan rohani buat kita semua. Yang pertama, bahwa Allah tidak mau manusia berhenti hanya pada pengakuan bahwa Ia adalah Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Tetapi Allah ingin supaya manusia tahu bahwa ada tujuan yang lebih mulia dari semua yang terjadi dalam hidup ini, yaitu manusia harus mengerti bagaimana Allah menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Yang kedua ialah bahwa manusia yang adalah ciptaan Allah yang mulia harus selalu bersikap baik dan bersikap adil dalam menjalani hidup ini. Dan untuk menjadi baik, kita butuh kerendahan hati, kita butuh untuk selalu mau diajar oleh Tuhan. Memang benar pada manusia ada kemampuan, tetapi tidak cukup kemampuan itu. Dalam kemampuan itu dibutuhkanlah hikmat untuk mengenal kehendak Allah dalam hidup ini. Yohanes Calvin berkata, untuk mengenal diri dengan benar, kita harus lebih dahulu perlu mengenal Sang Pencipta. Belajar makna hidup tidak harus melalui pendidikan sekuler, tetapi setiap pengalaman-pengalaman hidup, setiap situasi dan kondisi yang kita alami setiap hari akan menjadikan kita mampu belajar dan menjalani hidup dari hikmat Allah, sehingga kita memiliki kerendahan hati dan selalu bersikap baik dan benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, mari jalani bulan yang baru ini. Berjalanlah dalam hikmat Allah. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu memahami arti berjalan di dalam hikmat Tuhan. Supaya kami senantiasa memiliki kerendahan hati dan kami selalu mau diajar oleh Tuhan. Jadikan kami pendengar, pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu hari ini dari anak-anak sampai orang dewasa. Dalam beraktivitas jagai, pelihara dan naungi. Yang sakit pulihkan, yang berduka hiburkan. Yang memiliki rencana-rencana Tuhan dahulu, yang menikmati banyak perkara sukacita hidup. Mungkin ketambahan usia atau usia pernikahan dan berkat-berkat lain. Biarlah senantiasa dijawab dalam iman kepada Tuhan. Berkati hidup kami hari ini gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, melayani bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri, tenaga kesehatan saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Tuhan pakai seturut dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, sekali lagi seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami, ini doa kami. Yang semuanya kami pinta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.